Bab 1187. Ada yang selalu menemaniku. Semua mengerumuni prinsesa dengan gembira. Gita juga merasa sangat gemas pada prinsesa. Ia berkali-kali menyentuh tangan mungilnya. Andrihan di sebelahnya tentu menyadari sikap Gita ini. Sikapnya yang lugu dan menggemaskan ini membuatnya tersenyum. Audrey-Han yang sedang berbaring di ranjang tiba-tiba mendapat sebuah ide dan bertanya pada Gita, "Bukankah putriku sangat menggemaskan?" Gita mengangguk, "Tentu saja, prinsesa sangat menggemaskan. Lihatlah tangan mungilnya, wajah mungilnya, lucunya, jika saja aku tak takut melukainya, aku pasti akan menggendongnya." Tapi bayi yang baru lahir masih sangat kecil dan rapuh. Gita belum pernah mempunyai anak, maka ia tak berani menggendongnya karena takut akan melukainya. "Tak apa, cobalah menggendongnya." Gita menggeleng, "Tidak, aku akan menggendongnya saat ia sudah agak besar saja, masih banyak kesempatan. Jika kau benar-benar menyukai bayi, cepat buatlah sendiri," kata Audrey-Han sambil menatap kakaknya. Gita yang barusan masih tersenyum, kini tertegun dan terbelalak menatap Audrey-Han. Kenapa ia sengaja menyinggung hal ini? Di depan begitu banyak orang. Gita tak tahu apa yang dipikirkan Andrihan, tapi karena di sekelilingnya banyak orang, wajahnya memerah, dan ia tak berani menatap Andrihan. Andrihan membelanya dan berkata pada Audrey-Han, "Baru melahirkan sudah bisa mengolok orang. Kau tak seperti kelelahan." Audrey-Han menggenggam tangan Golden Ye. "Ada yang selalu menemaniku, mana mungkin aku merasa lelah." Saat menggenggam tangan Golden Ye, Audrey-Han tiba-tiba teringat sesuatu, dan saat menoleh, ia mendapati jarinya sedang menekan luka Golden Ye. Lukanya cukup dalam, bekas gigitan Audrey-Han tadi. Tadi Audrey-Han mendengar dokter menawarkan pada Golden Ye untuk mengobati lukanya, tapi Golden Ye membiarkannya. Kini Audrey-Han menyingkirkan jarinya dan menatap luka itu dengan sedih. "Tak perlu sedih, sama sekali tak sakit." "Mana mungkin tidak sakit? Lukanya sangat dalam, bagaimana bisa ia masih membohonginya dan bilang tidak sakit? Kau menganggapku anak kecil yang mudah dibohongi." Mendengar mereka berdua tiba-tiba berdebat, Anisong mengedip, dan semua segera terdiam. "Siapa yang menganggapmu anak kecil?" Golden Ye tertawa dan meletakkan tangannya yang terluka di belakang punggung. "Aku masih bisa menahan rasa sakit luka kecil ini, kaulah yang telah bekerja keras hari ini." Bohong jika ia tak merasa tersentuh. Siapapun, baik gadis remaja, wanita seusianya, atau bahkan wanita yang sudah tua pun, takkan tahan diperlakukan dengan lembut oleh pasangan seperti ini. Seperti saat ini, meski merasa sangat kesakitan saat melahirkan, Audrey-Han merasa sangat puas dan gembira. Sangat berbeda dengan perasaannya saat melahirkan Glenn dulu. Ia berada dalam kondisi terburuk, karena saat itu ia telah berpisah dengan Golden Ye, dan ia belum tahu, anak siapakah Glenn. Ia hanya bisa berharap, ia takkan mencampakkan anaknya, dan melahirkan Glenn sendirian. Kini, ia berlimpah kasih sayang dari orang-orang di sekelilingnya. Saat ia sedang memikirkannya, tiba-tiba wajah Golden Ye mendekat. Ia mencium keningnya, lalu hidungnya. Audrey-Han segera mendorongnya. "Ada orang." "Tak ada." Golden Ye menggenggam tangannya dan berkata, "Semua sudah pergi." Audrey-Han baru menyadari, di kamar yang tadinya ramai ini, kini hanya tersisa mereka berdua dan prinsesa yang sedang tertidur pulas. Cepat sekali mereka pergi, apakah mereka bisa terbang? Audrey-Han sampai tak menyadarinya. Golden Ye kembali mendekat dan mencium bibirnya. Audrey-Han sebenarnya ingin melanjutkan kemesraan ini, tapi saat teringat luka di tangan Golden Ye, ia menghentikannya. "Jangan begini, tanganmu luka parah, temuilah dokter dulu." "Kenapa terburu-buru? Nanti saja." Sebenarnya, Golden Ye tak bermaksud melakukan apapun pada Audrey-Han, apalagi ia baru saja melahirkan, ia hanya ingin menciumnya, tapi Audrey-Han terus menolak. "Tak bisa, pergilah sekarang." Ia telah membuat tangannya terluka,
jika ia terus menunda pengobatan, bagaimana jika ia terserang infeksi? Karena Audrey Han memaksa, akhirnya Golden Ye pergi menemui dokter untuk mengobati lukanya. Setelah begadang semalaman, semua merasa lelah. Anisong berkata, "Aku saja yang berjaga di sini, kalian pulang dan istirahatlah, besok kalian masih harus bekerja." Lalu Anisong berkata pada Audrey Han, "Bisakah kau mengantarkan Glenn dan ayahku pulang?" Audrey Han mengangguk. Meski Anisong tak meminta pun, ia memang bermaksud demikian. Glenn adalah keponakannya, ia tentu akan mengantarnya dan Tuan Besar Yuchi. "Kalau begitu, kalian pulanglah dulu." Tiba-tiba, Golden Ye keluar dari kamar, ia menatap mereka dengan dingin, sangat berbeda dengan sikap lembutnya saat Audrey Han melahirkan tadi. "Kalian pulang saja, serahkan semuanya padaku." Anisong mengangkat alisnya, "Kau telah terjaga semalaman, kau yakin kau sanggup menjaga sendirian?" Golden Ye mengangguk. Anisong tak membantah lagi, "Baiklah kalau begitu, kami semua akan pulang dan beristirahat. Besok kami akan kembali datang." "Baik," Golden Ye mengangguk. Karena tak harus berjaga, Anisong akhirnya mengantar Glenn dan Tuan Besar Yuchi ke Great Lake Villa. Sementara Audrey Han mengantar Gita pulang. Sebenarnya Gita masih ingin menemani Audrey Han. Bagaimanapun, mereka sudah seperti saudara. Tapi mengingat Golden Ye pasti ingin menemani Audrey Han, ia akhirnya tak memaksa dan ikut pulang bersama Audrey Han. Bersambung.